warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munirul Hakim. Di sini saya akan bercerita mengenai kenapa saya bisa mengambil rumah KPR. Di sini saya pertama awalnya itu saya dapat info dari tetangga. Sebenarnya awal mula saya kurang tertarik dengan rumah KPR gitu. Akhirnya saya tuh mengikuti rumah KPR itu sebenarnya seperti apa sih. Ada yang tipe 32, 22 tuh saya tuh ya penasaran tuh rumah tipenya seperti apa kan gitu. Akhirnya saya mengikuti pertama saya mengikut perjalanan kurang lebih itu 1,5 jam. Oh iya, posisinya itu di Cilengsi dan saya kan tinggalnya di Depok kan gitu. Saya mengikuti perjalanan kurang lebih 1 jam lebih gitu. Setelah sampai saya merasa itu kok jauh banget ya gitu. Rumah KPR di image saya itu rumah KPR tuh kecil gitu, dan rumah kecil kok banyak yang mau kan gitu. Akhirnya saya ikut main, saya survei. Nah di situ saya dikenalkan marketing. Nanti kita ke kantornya, terus pas nyampe di kantor, wah ternyata marketingnya tuh nggak ada. Akhirnya ya udahlah, nyatanya nggak ketemu. Dan setelah itu saya ya udah, saya mampir ke rumah teman aja yang sudah ngambil rumah KPR kan gitu. Setelah saya mampir ke rumahnya, ternyata lebar juga ya rumah KPR itu gitu kan. Itu setelah itu kan saya istirahat di situ, ternyata habis zuhur saya mencoba kembali lagi karena masih penasaran rumah KPR itu seperti apa, prosesnya nanti seperti apa kalau kita dapat. Akhirnya besoknya saya dijelaskan rumah KPR itu seperti ini loh gitu. Dan harus bagaimana saya bisa mendapatkannya gitu kan. Tapi setelah saya jelaskan rumah KPR prosesnya lumayan gitu kan. Ya lumayan ribet, dan mental kita juga harus kuat, tenaga kita juga terkuras kan. Setelah saya dapat info, saya minta brosurnya. Akhirnya saya pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, saya menawarkan ke istri saya, mau nggak kita ngambil rumah KPR gitu. Karena rumah itu harus nyaman dan buat istri dan anak gitu kan. Akhirnya sampai rumah saya mencoba menawarkan istri saya. Ternyata sampai rumah istri saya nggak mau. Wah, di situ saya akhirnya udah nggak memikirkan rumah KPR kan itu. Tapi selang berapa 1 bulan, akhirnya saya ngomong begini, kamu istri saya berarti harus ngikut saya. Kalau kita mau hidup tahu susah tahu senang, berarti kita harus punya rumah sendiri biar tidak merepotkan orang tua kan gitu. Saya meyakinkan istri saya itu kurang lebih hampir 2 bulan. Akhirnya saya ngomong ke tetangga saya gitu kan. Saya ngomong ke tetangga saya, Pak D ini gimana nih, saya menawarkan istri saya tapi dia nggak mau. Akhirnya Pak D saya ngomong, kamu sebagai istri itu harus nurut sama suami. Nah akhirnya di situ saya mencoba menawarkan ke istri saya. Akhirnya alhamdulillah mau gitu kan. Akhirnya dia mau, dan mertua saya mendukung juga kan gitu. Terus setelah itu istri saya sama mertua saya datang lagi ke perumahan gitu. Datang lagi ke perumahan untuk melihat-lihat, biar lihat strek enggaknya gitu. Ternyata guys, pas sampai perumahan kita ditunjukkan rumahnya, ternyata beda sama yang saya lihat punya teman saya gitu kan. Loh, ini kok rumahnya pendek gitu, kok lebih panjangan punya teman saya gitu. Akhirnya
saya nanya, emang rumah kamu sebenarnya lebarnya, ukuran tanahnya berapa? 60. Punya saya juga 60. Nah, oh ternyata punya teman saya itu lebarnya itu 5 meter, panjangnya 12 meter, sedangkan yang akan saya ambil itu lebarnya 6 meter, terus panjangnya 10 meter. Oh berarti sama, berarti saya menang di lebarnya kan gitu. Akhirnya saya mengikuti dan mau mengambil rumah ini karena mertua juga mendukung, istri juga udah mau. Tapi saya memikirkan jarak tempuh tadi lama banget gitu kan. Saya masih penasaran tuh untuk mau mengambil rumah ini karena jaraknya, saya kerjanya juga di daerah Kubah Mas. Dari Cilengsi kan perjalanannya lumayan tuh. Akhirnya saya mencoba sendiri, yang tadinya perjalanan 1 jam lebih, saya akhirnya datang sendiri mencoba perjalanan. Saya temu di jebret, ternyata saya cuma setengah jam perjalanan dari 1 jam gitu. Terus lama kelamaan, lah kok lama-lama semakin dekat ya gitu. Akhirnya niat untuk mengambil rumah itu semakin gede gitu, pengen mempunyai rumah impian buat istri gitu. Nah pada saat saya mau mengambil rumah, ternyata saya ada kabar gembira gitu kan. Saya uang dah punya, pas mendekati mau saya ngambil rumah DP itu kan, ternyata adik saya ngabarin mau nikah. Waduh, saya bingung lagi, ini ngambil rumah dulu atau biaya adik saya dulu gitu kan. Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya, saya putuskan untuk uang itu buat nikahan adik. Terus bagaimana nasib untuk mendapatkan rumah gitu kan. Akhirnya saya bilang sama istri kan, ya udah ayo kita duduk bareng, kita baca bismillah, insya Allah modal bismillah kita dapat kan gitu. Akhirnya jalannya waktu, alhamdulillah saya bisa ngambil rumah. Sebelum ngambil rumah itu ternyata harus DP dulu gitu. Variasi sih, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, tergantung kondisinya, tempatnya kan gitu. Selama proses itu saya itu kurang lebih itu kan bulan, kalau enggak Oktober ya November kan gitu, untuk meyakinkan istri aja sampai 2 bulan. Akhirnya kan di bulan Februari kan adik saya nikah. Akhirnya saya memasukkan, saya ibaratnya booking 1 juta. Terus sebulan kemudian dapat kabar saya ternyata bisa masuk, bisa ngambil. Dan di situ saya harus DP dulu kurang lebih kan harusnya 11 juta, karena bisa dicicil selama 3 kali. Saya nyicil di awal itu saya ngasih 3 juta kan. Alhamdulillah dalam jangka 1 bulan, di bulan Maret itu saya sudah bisa akad. Oke guys, untuk kita menuju akad, kita itu harus disurvei bank dulu, di ACC. Tapi alhamdulillahnya gini guys, saya punya ibaratnya developer saya itu baik banget. Jadi saya gini, pokoknya sebelum mendekati kamu udah dijamin di ACC oleh bank, kamu jangan bayar DP-nya dulu. Kamu bayar DP-nya dulu kalau udah di ACC bank. Nah, dalam proses bank itu kan cepat karena 1 bulan tadi gitu kan. Dan sampai proses mau akad itu saya berpikiran, ini sebenarnya jadi akad gak sih gitu kan. Karena bilangnya waktu itu harusnya tanggal 24 di hari Rabu Pak Kamis, lupa saya. Terus nggak jadi, waduh mundur lagi, sebenarnya nih bisa nggak sih, dapat nggak sih kan gitu. Penasaran, terus uangku juga udah masuk nih kan gitu. Takut nggak nih
takut nggak dapat gitu. Tapi alhamdulillah di hari Sabtu saya dapat kabar Sabtu pagi kamu harus akad gitu kan, tapi harus nunggu kabar dari developer gitu kan. Sampai satu pagi saya lihat HP kok nggak ada yang telepon, nggak ada SMS, sampai jam 11.30 baru dikabarin. Sekarang ke Cibubur karena akad saya di Cibubur, saya harus datang ke Bank Cibubur, Bank BTN gitu. Nah setelah itu tapi sebelum itu guys, kita sebelum menerima kunci kita itu harus membuat Bank BTN dulu gitu, karena itu syarat untuk nanti buat cicilan gitu. Jadi kita harus punya itu dulu gitu. Setelah itu dapat akad, nah pas akad yang saya melihatnya orang, wah enak nih bawa tentengan gitu. Dapat apa sih namanya, goodie bag gitu. Saya masuk, kok saya nggak dapat gitu kan. Saya nanya, Pak saya kok nggak dapat goodie bagnya gitu. Lah Mas kesiangan. Waduh, lah saya ngabarnya aja kesiangan gitu kan. Tapi ya alhamdulillah lah saya sampai sana bisa angkat. Nah di sana saya harus ngisi berkas ya, tebelnya segini teman, tebel. Nah kita mau pemberkasan itu kita harus menyiapkan materai 10.000 kurang lebih 50. Coba menyiapkan materai 10.000 sebanyak 50 biji. Dan pikiran saya, ya buat apa, banyak banget gitu. Nah pada saat itu materai 10.000 kan belum viral, belum rame, baru dibikin gitu kan. Akhirnya saya beli 6.000, harganya 3 kali lipat gitu kan. Berarti kalau 50 saya harus beli yang 6.000, berarti udah berapa? Berarti kurang lebih itu ya 100 materai harus beli gitu. Ternyata selain dari biaya buat DP tadi, terus buat booking, ternyata ada biaya-biaya yang lain. Kita harus rewa-rewinya, capeknya, terus materai itu nggak cukup sekali itu aja teman-teman. Di awal-awal kita harus paling enggak tuh menyiapkan materai 2-3 sekali ketemu tuh segitu. Dan terakhir mau pemberkasan, mau akad itu 50 materai. Wah ini duitnya siapa kan gitu. Kondisinya saya pas saat itu tidak memegang duit, tapi saya berniat oke lah, demi rumah impian, demi kebahagiaan istri, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan itu. Tapi alhamdulillahnya saya ngorek-ngorek ATM gitu kan. ATM saya nganggur gitu. Karena lama nggak dibuka. Saya orangnya tuh namanya mesin ATM takut masuk, makanya jadi awet mungkin saking lupanya kan gitu. Akhirnya korek-korek, alhamdulillah ada 1 jutaan lebih lah. Mungkin rezeki saya gitu, ingat itu lagi gitu. Saya ambil, saya beli, jebret, sampai akad. Saya akad itu kalau nggak salah saya di bulan Maret tanggal 26 di Bank BTN Cibubur gitu. Ya mungkin dari segi biaya untuk menuju kita bisa proses untuk menerima kunci, mungkin biayanya yang ya pertama itu kurang lebih 1 juta untuk itu booking. Terus yang kedua itu 11 juta gitu. Itu bisa dicicil selama 3 kali. Itu sudah total berarti dah kurang lebih 12 juta ya kan. Nah sisanya ini yang nggak bisa dihitung teman-teman. Yang kelihatan doang itu ya uang materai yang waktu mau akad itu gitu kan. Ya kurang lebih saya itu hampir 500-an lah. Pokoknya materai doang tuh hampir 500-an lah. Terus setelah kita akad ternyata kita itu nggak langsung dapat kunci gitu. Jadi kunci itu kita harus ngambil ke developer, ke kantor gitu. Pokoknya kalau kita sudah akad tuh langsung bisa ngambil gitu.
tapi kan saya nunggu waktu untuk mengambil itu gitu. Nah, setelah saya dapat kunci, terus saya buka, saya melihat kondisi rumah seperti itu, ternyata saya dapat kendala, teman-teman. Saya dapat kendala, aduh ini rumah mau diapakan dengan kondisi gini. Udah kamar mandinya bajang tadi kecil, terus kondisi di belakang banyak rumput, terus ternyata saya cek-cek tuh peralon pembuangan air dengan septic tank itu udah gepeng gitu. Berarti terus saya berpikiran, berarti ya saya harus benerin apa nih. Nah, di situ saya bingung, teman-teman gitu. Terus uangnya dari mana gitu. Terus itulah kebingungan saya gitu untuk membangun rumah ini. Nunggu vlog selanjutnya gitu kan. Terima kasih sudah menonton dan mendengar oceh-ocehan saya tentang rumah subsidi. Jangan lupa subscribe, komen, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.